A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qala Ibrahim al-Khawwas radhiyallahu an wa qala Ibrahim ibnu Adham radhiyallahu an la yanala ar-rajulu darajatus salihin hatta yajuju sittata uqbatin awalaha ay yaghlaqa babal izzah wa yaftihu ababal zilli wassaniyata ay yaghlaqa babal ni'mah wa yaftahu babal shiddah wasalisah ay yaghlaqa babal rahati wa yaftahu babal jahdi warrabi'atu ay yaghlaqa babal naumi wa yaftahu babal sahri wal khamisatu ay yaghlaqa babal ghani wa yaftahu babal faqri wassadisatu ay yaghlaqa babal amal wa yaftahu babal isti'dad lil maut. Wa qala Ibrahim al-Khawwas radhiyallahu an kuntu fi jabalin Labanun fara'aitu rumanan fastahaituhu fadanautu minhu wa akhadtu minhu wahidatan fasabaqtuha wa wajadtuha hamidatan famadaitu wa taraktu ar-ruman fara'aitu rajulan matruhan qad istama'at alaihi al-janabiru faqultu assalamu alayka wa qala wa alayka assalam ya Ibrahim ila akhir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih membacakan tentang cerita ataupun orang tuh cerita para wali-wali yang mereka ini mujahadah ataupun riyadah untuk sampai kepada puncak. Karena mujahadah di sini mereka ini melewati guru-guru. Nah, ujar Ibrahim bin Adham. Nah, Ibrahim bin Adham ini seorang wali Allah. Jahidin, tidak akan orang untuk seorang laki-laki itu tidak akan mendapatkan derajat orang soleh. Derajat orang soleh itu kadang-kala sebelum melewati 6 tingkatan. Jadi orang soleh itu harus melewati 6 tingkatan ini. Yang pertama, jahidin menutup hatinya dari mau mulia. Hati hendak mulia tuh salah satu adalah harus ditutup. Kalau orang tuh hendak dimuliakan, minta dihormati, nah itu salah satu orang hendak salik atau orang perjalanan tadi, maka sifat hendak mulia itu ditinggalkan. Nah, berarti kalau seandainya orang menghina kita tuh terima kasih. Nah, bisalah kita kira-kira dihina orang, dicaci orang. Nah, bisa melampar lah. Nah, jadi salah satunya jahidin orang tuh menghilangkan hati hendak mulia. Ditutup toh, tapi yang dibuka apa? Yaitu kehinaan. Merasa hina terus. Baik hina di hadapan manusia maupun hina
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun imbah beramal, walaupun imbah bersedekah, walaupun imbah begawe kebaikan, tetap masih hina, merasa kurang. Makanya kan kita disuruh beristighfar terus. Istighfar itu artinya merasa salah, merasa kada sempurna. Nah, maka disuruh kita istighfar, astagfirullahaladzim, habis sembahyang lah kita. Istighfar juga tuh habis beramal kan, bawa berwirid ya, istighfar juga supaya jangan takabur diri, gitu Bang. Karena kalau merasa diri, takabur diri, maka orang tersebut ibarat beramal walaupun 10 jam ataupun sudah beberapa amalan tapi merasa diri, nah itu berbulik dari awal kita, berbulik dari awal lagi, walaupun 10 tahun beramalan tapi merasa takabur, berbulik pulang, turun pulang. Nah, kemudian jadiin lagi bagi orang-orang yang hendak derajat orang yang salik tadi, derajat orang yang solehain. Yang kedua adalah orang tersebut harus menutupi, ngarannya adalah hendak nyaman terus. Ini ketiga orang yang salik lah, orang yang salik, bukan orang yang berkeluarga di luar. Ini yang sudah masuk ke pintu, namanya adalah salikin. Nah, anak bujur-bujur sudah dah, membuang sudah. Ibaratnya anda halwat, walaupun halwat di rumah aja kan, halwat rumahan kan, ataupun halwat hati kan. Nah, ini halwat tuh ada macam-macam. Ada halwat yang menurut umum tuh masuk ke hutan, atau ibaratnya menyepi, menjauhi daripada orang, itu halwat yang umum. Tapi ada juga namanya halwat hati, menjaga walaupun bergaul dengan masyarakat, begawe kayak biasa, tetapi hatinya halwat. Nah, hatinya itu menyendiri. Maka orang tersebut jahidin jangan hendak nyaman-nyaman aja, kemudian harus berusaha susah payah. Maksudnya tuh beramal, jangan beramal nang mujahadah. Kemudian yang ketiga jahidin, orang tersebut harus ditutup, ngarannya anak santai itu ditutup, pintu untuk santai itu ditutup, dan dibuka adalah pintu mujahadah, susah payah dalam beramal maksudnya. Yang keempat jahidin sini ditutup ataupun dikunci, orang tuh hendak guring terus, mau tidur terus, yang dibuka adalah pintu untuk begadang itu maksudnya beramalan, berzikir kan, berwirid kan, mujakarah, membaca kitab kan. Nah, jadi yang dibuka adalah pintu apa? Kada tahu guring. Dan yang kelima adalah orang tuh menutup pintu geniun. Nah, hendak sugih terus. Nah, kita ini kan hendak sugih, berlawanan berarti. Nah, datang tuan guru minta amalan supaya sugih kan. Tetapi kalau orang-orang yang salik tadi, sugih itu disingkirkan dulu. Hatinya lah, walaupun orangnya sugih, tetapi hatinya, maksudnya lah, hatinya tuh, ini kan tandanya orang sugih itu adalah, tandanya orang sugih itu ada perlu lagi sugih gitu. Kalau kita orang miskin nih perlu hendak sugih karena miskin. Nah, tapi kalau orang-orang yang halwat tuh ataupun ujlah tuh memang bujur-bujur ditinggalkan, kehuian ditinggalkan, usaha ditinggalkan, keluarga ditinggalkan, duit ditinggalkan, sampai dikasih itu duit di hadapan sidin, sarik sidin, mujahidin, aku di sini halwat, meninggalkan duit, kada ku gaduhi lagi. Kenapa kamu memberi aku nih duit gitu? Nah, ada tuh dalam kitab tuh ada juga.
malah Hidin buang duit itu. Karena bahajat, karena itu salah satu adalah hijab untuk orang yang salik. Nah, ini orang-orang yang salik lah, kalau kita nih belum. Nah, jadi orang-orang yang salik itu meninggalkan daripada dunia, yaitu kesugihan, dan membuka tentang kepakiran. Nah, maksudnya bisa jualah pakir di sini merasa pakir karena butuh harus. Al-Ghani ini merasa cukup. Ada boleh seseorang tuh merasa cukup dalam keilmuan. Ada boleh orang tuh merasa cukup dalam amal ibadah. Jadi pakir tuh butuh terus, handal terus. Nah, itu rasa pakir lah, rasa pakir. Nah, di sini artinya pakir tuh banyak, Pak. Ada pakir keilmuan, ada pakir pengetahuan, ataupun pakir masalah rezeki. Tapi kalau yang di sini banyak artinya. Jahidin pulang yang keenam, orang tuh menutup angan-angan aja, angan-angannya ditutup. Tetapi yang dibuka adalah istiqdat, persiapan. Jadi kan amal kita ini adalah persiapan. Amal jariyah, apa nih? Amal zahir nih. Amal zahir ini adalah persiapan untuk hati. Nah, hati ini supaya bersih. Dan apabila sudah bersih, maka yang datang di hati tadi adalah al-waridat ataupun anwar ataupun ma'rifat puncaknya. Nah, jadi di sini jahidin di sini dihilangkan namanya berangan-angan aja, tulul amal. Tulul amal itu terboleh angan-angan. Tapi yang dimaksud di sini adalah istiqdat, persiapan. Persiapannya artinya kalau nanti di hati ini nah datangnya al-waridat ataupun berita-berita. Nah, tapi di sini pulang ada mengatakan babul istiqdat lil maut. Nah, kita di sini adalah menyiapkan persiapan untuk kematian. Nah, itu amalan dua dah. Amalan sagen mati itu, ingat lan mati itu juga satu amalan dua. Nah, jadi di sini apabila orang nih kawa menggawi yang anam nih, insya Allah akan mendapatkan derajatus sholihin. Nah, derajatnya barang derajat, karena sholihin ini artinya orang baik, orang baik. Nah, tapi dari kalangan sholihin lah yang diangkat menjadi wali Allah. Nah, jadi orang soleh ini akan diangkat menjadi wali-wali. Nanti dipilih. Wali ini ibaratnya dipilih. Jadi siapa yang menjadi wali tadi? Di antaranya adalah dipilih daripada orang-orang yang solehin tadi. Dan orang yang solehin tadi jahidin di sini kalau bisa memakai 6 pangkat tadi. Itu kada mau minta mulia. Yang kedua, ibaratnya orang ini menghilangkan hendak sugih, kemudian menghilangkan santai-santai, kemudian menghilangkan hendak guring terus, kemudian adalah sifat pakir. Nah, ini Pak, jahidin di sinilah berarti Hidin mengatakan Ibrahim bin Adham, Hidin sudah melewati. Ibrahim bin Adham ini adalah orang sugih dulu, anak raja. Hidin tinggalkan, pergi berjalan ke Makkah, berguru sampai menjadi sufi dan sampai menjadi guru-gurunya para sufi. Nah, jadi Hidin yang di sini mengatakan karena Hidin sudah pengalaman. Nah, kemudian pulang ada seorang wali Allah yang berkata,
namanya Ibrahim juga, tapi Al-Khawas. Kalau yang tadi Ibrahim bin Adham, kalau ini Ibrahim Al-Khawas. Ujahidin kuntu fi Jabal Lebanon. Satu ketika aku berada di satu bukit, Bukit Lebanon. Nah, berarti hidin halwat nih di bukit nih. Kemudian aku Jahidin melihat ada sedikit buah namanya rumman, yaitu delima. Dan keinginan aku akan buah tersebut dan mendekatinya dan mengambilnya. Kemudian setelah mengambil, membukalah, dibalah buah delima tadi. Seakan Jahidin setelah dibuka dirasai seakannya pahit ataupun kecut. Kemudian Jahidin dia dibuang buah delima tadi. Setelah dibuang, sekalinya melihat ada orang yang sedang berbaring. Nah, tetamu di tengah hutan. Kira-kira ada orang halwat juga sebenarnya. Ada hidin jadi halwat, ada orang halwat juga di situ. Nah, akan tetapi Jahidin di sini orangnya agak ganjil. Kenapa ganjilnya? Awak dan berat tadi tuh dikelilingi oleh penyangat. Bisa dijutnya kira-kira. Maka ujar Ibrahim bin Adham, aku mengucapkan salam, Assalamualaikum, selamat sejahtera atas engkau, artinya. Kemudian dijawab, waalaikumsalam, dia orang tadi, ya Ibrahim. Ya Ibrahim, kenapa engkau tahu dengan ngaranku? Sedangkan kita kada pernah bertemu. Jahidin di sini yang berbah tadi yang dikelilingi oleh penyangat, man arafallah ta'ala lam yakhfi alaihi syai'un. Kalau seandainya itu orang sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, ada ngalih yang lain kenal. Nah, itu Jahidin ini berbahasa Jahidin. Apabila orang sudah kenal Allah Subhanahu wa taala, yang lain itu nyaman haja kenal. Apalagi ngalang engkau Ibrahim. Nah, makanya ada orang yang wali Allah nih sudah kenal dengan Allah, ngaram binatang-binatang seluruh dunia ini tahu dia. Sampai bin-binnya, sampai kai-kainya, sampai keturunan-keturunan ke atasnya tahu. Apalagi nasab orang nih, nasab tahu juga. Ngarannya adalah Ali Al-Khawas. Hidin itu gurunya Abu Hab Asy'ari. Nah, tahu Hidin. Makanya Hidin di sini, apabila orang itu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kenal makhluk yang lain. Niscaya kenal makhluk yang lain. Jadi kuncinya kenal Allah dulu. Kita nih. Tetapi sebelum kenal Allah Ta'ala tadi, ada namanya perjuangan yang disebut adalah mujahadah. Mujahidin di sini tadi, kenapa engkau tahu dengan ngaranku ujar Ibrahim Al-Khawas? Karena aku sudah kenal Allah Subhanahu wa taala, jadi yang lain itu nyaman aja dikenal. Kemudian Jahidin, Ibrahim bin Adham, kalau seandainya engkau tuh punya hal dengan Allah Subhanahu wa taala, kenapa jadi hakun hanya disangat oleh penyangat? Kenapa engkau kadang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi daripada binatang-binatang nih? Maka dijawablah orang nama baring tadi, dan aku tahu juga engkau ini ada hal juga dengan Allah Ta'ala juga. Nah, sama-sama nih, nasikum oleh Allah. Engkau ini ada hal juga dengan Allah Ta'ala. Kenapa keinginan hendak memakan delima tadi jadi dibuang? Nah, tahu pulang aja Ibrahim Al-Khawas, kenapa ditahu?
Nah, ujian laki-laki tadi, bayi tadi, sesungguhnya syahwat atau keinginan ar-rumman ataupun keinginan buah delima itu bisa ditemukan oleh manusia rasanya. Akan tetapi di akhirat kayaknya ada namanya hisab, pertanyaan tentang nikmatnya ar-rumman ataupun buah delima. Akan tetapi jahidin sengatan daripada penyangat ditemukan sekarang di dunia ini, tapi di akhirat ada hisabnya. Nah, jadi hidin ini maksudnya menyusahkan hidup, susahnya, dan hidin kadang-kadang meminta untuk kenikmatan. Nah, lain kayak kita miring sedikit minta sembuh. Kalau bubuhannya sakit yang dicari supaya penghisapan di akhirat kada lagi. Nah, ini wali ini sudah kita kada wali, wajar ya kita berusaha ikhtiar. Karena bubuhan wali sudah lihat ngarannya kenikmatan itu sudah lihat, jadi tubadil, bahasanya tubadil, nikmatnya itu sudah terganti. Kalau kita ini belum tubadil, nah ada-ada aja nikmatnya masih. Kalau bubuhannya ini memandang Allah Subhanahu Wa Taala, berdialog dengan Allah Taala itu sudah nikmat. Bahkan kada terpisah dengan Allah Taala tuh. Jadi nikmatnya itu tuh mengalahkan daripada sangatan penyangat. Nah, kalau kita nih ada kawa belum? Ada kawa. Ini wali kan? Ini kici wali, tokohnya wali malah Ali Al-Khawas nih. Ali Al-Khawas ya. Apa? Ibrahim Al-Khawas. Nah, kemudian jadi di sini ada satu cerita lagi. Ini kita menceritakan para wali jalah. Nah, jadi waqala Siri As-Saqati ini berkata, "Inna nafsi talabani munju salasina sana arba'ina sana an aqmusa jujratan fi dabasin fama tamaktuha." Mujahidin, diriku nih nah, As-Siri As-Saqati ini pernah keinginan untuk memakan satu makanan di wadi sama sidin. Sekalinya selama mewadi itu kurang lebih 30 tahun mewadi, kada makan barang itu. Nah, padahal 30 tahun yang lalu hendak sudah idin hendak di wadi tadi, kada makan. Pada makanan terus syahwat, dan ketika itu jahidin syahwat ataupun kenikmatan itu tersingkirkan dalam hati jadin. Dan seperti itulah jadin seorang murid itu harus mengkaya itu. Nah, menghilangkan keinginan berat. Nah, karena kalau di zaman dahulu itu ada namanya halaqah untuk para sufi ini. Di zaman Rasulullah saja tuh ada juga halaqah di Masjidil Nabawi. Jadi halaqahnya ini khusus para sufi, kada begawi lagi, kada bebini lagi. Nah, khusus untuk tazkiyah, pembersihan hati aja. Ada orang kayak itu disebut adalah ahli sufi. Baju sederhana, makan apa adanya, puasa terus tuh. Nah, biasanya orang-orang yang kayak itu tuh sudah bujur-bujur hendak kasih itu. Ada begawi lagi seperti mana Imam Al-Ghazali itu sidin tuh 11 tahun meninggalkan anak bini, meninggalkan pesantren, meninggalkan ilmu sidin untuk kebersihan hati, untuk dapat namanya al-wasil. Di wadah kita sudah kader lagi kayak itu. Ini orang bahari ya kan, orang bahari. Mungkin ada juga di suatu tempat pesantren kan. Nah, kemudian jadi di sini ulang ada satu cerita
Karena Ja'far bin Nasir radhiyallahu an dafa'a Junaid. Jadi diceritakan oleh Ja'far bin Nasir, suatu ketika Imam Junaid al-Baghdadi memberikan duit kepada Nasir, menyuruh menukar buah tin. Kemudian ditukarkanlah buah tin tadi. Kegunaannya buah tin tadi adalah mengawani banyu untuk berbuka puasa si Junaid al-Baghdadi. Nah, setelah itu ketika buka puasa dimakanlah oleh Hidin hanya sama kanan ataupun sagigitan, langsung Hidin menangis. Buka puasa langsung menangis, Imam memakan buah tin tadi. Sekalinya Hidin ada suara gaib, yaitu hatib namanya. Suara gaib tadi menegur lawan Hidin. Apakah engkau tidak malu amma tastahi? Apakah engkau tidak malu, hai si Junaid al-Baghdadi? Engkau kemarin tuh meninggalkan keinginan makan buah. Sekalinya wani-waninya memakan buah. Nah, summa ta'udu ilaiha, berarti engkau berbulik lagi dari Allah. Nah, ini ada orang puasa kada makan sesuatu. Nah, jadi ditargetkan misalnya minum hajakah puasanya, atau ibaratnya minum madu hajakah puasanya tuh. Ya tergantung gurunya. Karena ada di waktu-waktu sudah tamat, sudah tuntung, baru memakan yang lain. Seperti treket-treket Naqsabandiyah, kada boleh makan yang bernyawa, kada boleh makan bergaram. Jadi selama berapa lawas toh? Apakah setahun? Tapi selama setahun itu kada boleh memakan. Tetapi si Junaid al-Baghdadi ini dalam keadaan Hidin salik, dalam keadaan berpuasa, tetapi ada pantangan yang dimakan, langsung ditegur, hatinya yang ditegur. Karena wali kan, hatinya yang ditegur oleh gurunya. Ujar gurunya tadi dalam hatinya, kenapa engkau kada supankah memakan? Padahal semalam berjanji kada memakan, belum waktunya buka. Nah, kemudian Hidin menangis karena tersalah. Semalam ada juga ulun waktu di Barbaya itu ada seseorang guru, Hidin tuh puasa 11 tahun. 11 tahun puasa dan buka dan makannya harus masak sendiri. Kada boleh dimasakkan sama orang. Setelah 11 tahun baru ada suara hati tadi, tuntung sudah puasa. Waktu tuntung tuh langsung Hidin menukar banyu aqua di warung. Nah, jadi kalau kita beramal tuh ada suara gaib seharusnya menegur kita, tuntung sudah puasanya. Berarti mau ditindak lanjut itu, naik lagi ke atas. Nah, ada satu cerita lagi, Ibrahim juga ini ngarannya nih, namanya Syakik bin Ibrahim. Dan Syakik Ibnu Ibrahim ini bertemu dengan Ibrahim juga namanya Ibrahim bin Adham. Bertemu di mana? Di Makkah, di pasar malam. Nah, di pasar malam, dan waktu itu adalah Maulidin Rasul. Nah, Maulidin Rasul, bulan Maulid. Dan Ibrahim bin Adham ini sedang duduk di pinggir jalan sambil menangis. Imbah menangis, didatangilah oleh Syakik tadi. Ya Ibrahim bin Adham, kenapa engkau menangis? Gerangan apa kira-kira engkau menangis, hai Ibrahim bin Adham? Kisahkan bang apa? Sampai 3 kali, 2 kali, lebih daripada 3 kali sudah bertakon, kada menyahuti.
Imbah itu Ibrahim bin Adham ini berkata, ya Sakik, hakunlah aku kisahkan, tapi ini rahasia aja. Kenapa aku jadi sampai menangis? Kenapa aja? Kisahkan ya. Hai saudaraku, aku ini hendak benar makanannya. Makanan tadi ngarannya sok bajan. Hendak benar makanan sok bajan. Sok bajan ini mungkin apakah kayak bubur kan kira-kira, nggak tahu kita, makan orang luar sana. Akan tetapi karena aku lagi puasa, lagi riadah, lagi salik, akhirnya aku nih ku tahan rupanya. Satu malam Jahidin tadi, ketika aku hendak benar tadi sampai teguringan, aku nih berduduk aja jadi Mujahin Ibrahim bin Adham nih berduduk aja, sekali mengantuk. Ketika mengantuk, datang seorang pemuda memaraki aku. Sekali pemuda tadi membawa wadah yang hijau, dan sekalinya wewangian nang buah apa makanan ataupun makanan nikah anak datang pakai wadah membawakan. Bertambah handak ya, sangat luar biasa handaknya. Sudah sebelum guring handak, tamimpi itu pulang handak belarnya. Dan seorang laki-laki tadi memaraki dan membawakan buah tadi. Dan berkata laki-laki tadi, ya Ibrahim, kul, makan. Bah, bertambah handak aja. Sebelum guring hendak dengan makanan do, ketika guring bermimpi orang membawakan makan do, tambah hendak. Itu disuruh makan pulang. Ujar Ibrahim, aku kada kau makan, lagi puasa. Nah, kemudian ujah nang laki-laki tadi, makan aja, karena sesungguhnya engkau sudah tuntung puasanya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyuruh, yang memberi makan akan engkau. Takul. Oleh karena itu Jahidin ada jawaban lagi untuk menghindar daripada makan. Hendak hati sudah hendak, disuruh lagi Allah Ta'ala pulang dan menyuruh pulang. Jahidin tak makan. Dalam mimpi itu makan. Imbah makan Jahidin, sekalinya yang membawakan tadi makan tadi Nabi Khidir. Ujian Nabi Khidir, malaikat namanya sebertaan bawa-bawakan makanan ini untuk engkau. Jadi ini puasa menahan makanan itu lawas kira-kira. Jadi geger malaikat di langit tuh, maka disuruhlah Nabi Khidir untuk membawakan. Nah, kalau kita ibaratnya kita ada amalan ya Allah, kemudian sambil puasa, jadi menunggu bukanya ketika Nabi Khidir yang membawakan. Nah, ini wali Bang. Ujah Nabi Khidir tadi, aku ini datang kepada engkau karena disuruh untuk membawakan makanan. Dan ujah malaikat, berikanlah kepada orang yang sabarnya lawas sudah menunggu dan sudah lawas anunya ibaratnya menahan untuk makan. Sekali Jahidin, orang ini tadi makan, saking makan dari tadi dalam mimpi, bangun guring tuh manis nikmatnya tuh terasa. Manisnya tuh terasa. Nah, kemudian Sakik bin Ibrahim bersalaman langsung lawan Ibrahim bin Adham.
dan memegang tangannya dan menciumnya dan sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tanamkanlah di hatiku keyakinan, dan berikanlah mahabbah kepadaku. Mendengar daripada ini, Ibrahim bin Adham itu mendoa juga, ya Allah, dengan kekuasaanmu, dengan kasih sayangmu, bifadlika wa ihsanika wa rahmatika wa iltashik dzalika, maka berikanlah rahmat dan fadilahmu kepada kami. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang soleh, ketemu dengan orang wali-wali, kalau bisa bersalaman tuh sambil berdoa, melihat wajahnya pun berdoa. Tuh, ini contoh daripada As-Syakik bin Ibrahim dan Ibrahim bin Adham. Nah, jadi kisah ini menceritakan bahwa orang yang saleh tadi, orang yang anak sampan itu ada perjuangan. Seperti mana diceritakan Nabi Daud kan puasa, dan kemudian Junaid al-Baghdadi pun puasa juga, Ibrahim bin Adham pun puasa juga. Tapi ini metode orang zaman dahulu. Mungkin kita wah ini ngalih parah anak makanya guru-guru tuh kalau hendak mencari guru yang hidup di zaman wah ini, yang satu daerah dengan kita dan satu bahasa dengan kita dan makanannya sama. Kalau kita ibaratnya berguru ulama buku ini adalah 1000 tahun yang lalu, makanannya lain, zamannya lain, dan bahasanya lain. Makanya banyak orang-orang yang mengambil di kitab hendak wasil, kadang-kadang mampu. Karena kalau seseorang tuh hendak wasil, itu harus mengumpati guru 100%. 100% guru, muridnya pun 100% juga. Ada kalau kurang. Kalau kurang, maka kadang-kadang wasil. Makanya di sini kita disuruh adalah mencari guru yang sejaman kita dengan kita. Tetapi guru ini yang punya izin. Pulang, nang punya izin lah yang ngalih mencari orangnya. Kadang-kadang guru ini orangnya biasa saja, kadang masuk, kan tetapi master, ilmunya kan tetapi banyak, kitabnya kan tetapi ada kan. Nah, tetapi ada izin, karena kalau orang izin ini artinya pangkat. Walaupun kadang banyak bisa berpandir, amun pangkat. Walaupun orang pindah pandir, banyak pengetahuan, ilmu punya pengetahuan, tetapi kita bisa apa-apa. Jangankan jadi bupati, RT jangan diangkat orang. Itu pandang kan. Tetapi kalau diangkat oleh orang, walaupun kada banyak pandir, tapi jadi gubernur. Nah, ini dalam bahasa kewaliannya adalah yang penting adalah pangkat, izin, dan kewilayahan. Beda dengan orang alim. Orang alim harus banyak hafalan, harus banyak pengetahuan, harus banyak hafalan, dan gayanya harus meyakinkan. Nah, kalau kewalian ini kadang meyakinkannya, kadang-kadang bisa menyapu-nyapu di jalan jaka atau kayak apakah karena disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita disampaikan ataupun diwasilkan walaupun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Abdul Jigri fa'alam annahu la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, Allahu Allah, 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 Allah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allah yassir wa ta'sir wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
Alhamdulillah, taqabbalallahu minkum.